Perkenalkan, nama saya Lili Dianawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sumba Barat. Seperti yang saya sudah informasikan, dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama karena sudah mau ikut serta hadir dalam sesi diseminasi dari teori atau modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang saya dapat di modul 1.4 dari materi pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi apa itu tentang budaya positif? Budaya positif itu adalah wujud dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Mama, kita punya nilai-nilai kebajikan yang kita percaya selama ini, seperti misalnya tentang bertanggung jawab, tentang disiplin dan sebagainya. Begitu banyak nilai-nilai kebajikan yang kita ingin terapkan di sekolah. Nah, kaitannya dengan kurikulum merdeka adalah bahwa di kurikulum merdeka itu kita dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada 6 nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Mama masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinakaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, gotong royong. Dan nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah melalui penerapan budaya positif. Nah, ada 7 konsep dari penerapan budaya positif ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu atau konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi ketika kita memasuki kurikulum merdeka, kita diarahkan untuk memahami bahwa pembelajaran itu lebih terpusat kepada siapa? Kepada siapa? Kalau di kurikulum merdeka? Jadi peran guru hanya sebagai pamong atau sebagai penuntun. Jadi guru itu hanya menuntun bakatnya si anak, menuntun potensinya si anak sesuai dengan kontraknya. Seperti itu. Jadi tidak lagi yang memiliki peranan sangat penting itu di dalamnya adalah guru. Selama ini kita lebih banyak berperan di dalam kelas, guru lebih besar perannya di dalam kelas ketimbang murid. Murid itu hanya biasanya melakukan apa yang guru suruh. Misalnya guru bilang, hari ini kita belajar ini, kegiatannya adalah 1 menggambar, 2 menulis, 3 berhitung misalnya. Nah, itu saja yang anak-anak lakukan sesuai perintahnya guru. Tetapi ketika masuk di kurikulum merdeka, tidak seperti itu lagi. Ketika paradigma atau pandangannya kita sudah berubah, maka kita akan memahami bahwa yang berhak menentukan pilihan belajar itu adalah anak. Anak mau melakukan apa, kita harus fasilitasi. Potensinya di mana? Kita kenali kebutuhannya anak dulu. Nah, di sini kaitannya dengan perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Tadi seperti yang telah saya bilang bahwa selama ini kebanyakan guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Contoh ya Bapak Ibu, kalau saya katakan, Bapak Ibu tolong kepalkan tangan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau kepalkan tangan, tidak akan kepalkan tangan. Walaupun saya suruh. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin, ada keinginan, ketika Bapak Ibu ingin mengepalkan tangan karena disuruh saya, Bapak Ibu sendirinya akan mengepalkan tangan. Jadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol atas tangannya kita? Ya, diri kita sendiri. Jadi kita itu tidak memiliki kontrol kepada murid, tetapi murid sendiri yang memiliki kontrol atas dirinya. Nah,
Itu yang harus kita mulai rubah pandangannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga yang saya rasakan, bahwa ketika kita memberikan pujian kepada anak, menghargai usahanya anak, saya rasa itu efektif. Padahal di balik itu ada nilai-nilai negatif atau dampak negatif yang secara tidak sengaja itu akan terlihat. Contohnya, ketika saya memberikan hadiah kepada salah satu anak karena si anak bisa melakukan sesuatu misalnya. Nah, si anak yang lain kemungkinan ada yang iri, kita tidak pernah tahu karena kita tidak mencari tahu misalnya. Atau dampaknya adalah si anak hanya mau belajar kalau kita kasih hadiah saja. Kalau kita tidak kasih hadiah, dia malas belajar. Bisa saja seperti itu. Nah, kemudian perubahan paradigma selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak selamanya kritik itu bisa membangun. Ketika anak tidak menyadari atau orang lain tidak menyadari kesalahannya apa yang sudah kita kritikan terhadap dia, tapi dianya tidak merasa bersalah, itu tidak efektif. Tetapi kalau kita kasih kritikan ke orang lain tapi dianya merasa bersalah, dianya menyadari, itu baru akan efektif. Jadi tidak selamanya bahwa kritikan akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, tidak selamanya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tadi masih berkaitan dengan poin pertama bahwa guru mengontrol murid. Jadi orang dewasa itu punya hak untuk menguasai anak, tidak, ya. Jadi di sana anak juga punya kuasa atas dirinya sendiri. Nah, kaitannya dengan kontrol, yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah ya dia sendiri, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Selama ini yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin adalah biasanya apa kalau tentang disiplin yang Bapak Ibu pahami? Taat terhadap aturan yang ada, seperti itu ya. Nah, tetapi dikaitkan dengan disiplin positif yang telah saya pelajari, kita lihat pengertiannya apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah cara untuk menumbuhkan motivasi internal anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Mama, ketika kita berkata tentang disiplin, yang kita bayangkan seperti tadi Mama Bapak bilang adalah tentang taat aturan. Nah, taat aturannya itu karena apa? Ada yang karena takut dihukum. Nah, tetapi dengan adanya disiplin positif itu lebih menekankan pada dia menunjukkan perilaku disiplin, tetapi bukan karena takut hukuman, bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena dia sadar bahwa disiplin itu perlu dia lakukan. Dia meyakini bahwa disiplin itu baik untuk dirinya, seperti itu. Nah, kita lihat ke teori motivasi. Diane Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Jadi setiap orang itu punya motivasi dalam melakukan perbuatannya mereka. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya tadi, saya mau datang ke sekolah supaya dipuji guru misalnya. Nah, itu contoh motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan pada penerapan disiplin positif. Artinya, di dalam disiplin positif, kita lebih menekankan pada motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya begini, ada seorang anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, supaya apa? Bukan karena takut hukuman, bukan karena supaya dapat pujian, tetapi dia menyadari bahwa dengan datang tepat waktu ke sekolah, dia akan belajar lebih baik.
dia memiliki kesiapan belajar yang lebih baik seperti itu, dan mereka merasa nyaman dengan datang ke sekolah tepat waktu. Mereka sadar akan pentingnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu yang diharapkan di dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi yang ditekankan tadi di motivasi yang ketiga. Nah, kemudian setiap orang melakukan sesuatu itu atas dasar kebutuhan. Ada 5 kebutuhan yang diutarakan di dalam modul 1.4 ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini kaitannya, kebutuhan ini ada kaitannya dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan untuk diterima, disayangi, punya rasa nyaman ketika berada di sekolah, seperti itu. Nah, itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, di sini anak-anak memiliki kebutuhan untuk bebas memilih atau menentukan pilihannya sendiri, memiliki otonomi atas apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu kaitannya dengan kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan di sini dia merasa senang ketika melakukan sesuatu, karena hanya ya supaya senang saja. Saya senang misalnya ketika ada anak-anak yang mengambil makanannya teman, terus temannya menangis, kita tanya kenapa mengambil makanannya teman sampai temannya menangis. Saya senang Bu lihat dia menangis. Nah, itu karena dia butuh akan kesenangan. Nah, kita harus mengenali kebutuhan-kebutuhan itu. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan atau power. Di sini kebutuhan akan menjadi kompeten dalam suatu bidang atau terampil dalam melakukan sesuatu. Contohnya apa ya? Misalnya anak-anak dia lari-larian di dalam kelas. Kenapa kamu berlari di dalam kelas? Padahal kan kalau di dalam kelas duduk ya tertib misalnya. Karena saya misalnya mau jadi pelari Bu nanti. Nah, itu artinya di situ ada kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin menjadi terampil menjadi pelari, dia berlatihan lari di dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi kita kenali kebutuhannya anak supaya kita bisa melakukan perlakuan yang tepat, memberikan perlakuan yang tepat kepada si anak. Ketika kita mengenali anaknya punya potensi untuk berlari misalnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, sediakan kegiatan motorik berlari tadi, seperti itu. Nah, sekarang teori kontrol. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi, sehingga kita harus mampu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, hanya diri kita yang mampu mengontrol diri kita, seperti yang saya tadi sudah katakan ya, bahwa anak itu yang mengontrol dirinya sendiri. Kita juga sebagai guru ya yang mengontrol kita sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Dan tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol juga mengarahkan pandangan kita bahwa dengan cara kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan alternatif pilihan dengan model berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini ada penekanan pada kata kolaborasi. Jadi kita karena kita punya kontrol atas dirinya kita sendiri, tidak lagi kita harus mengontrol anak atau kita dikontrol oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya dapat solusi? Dengan cara berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kerjasama, royong, ya. Nah, contohnya saja, misalnya kita mengundang orang tua atau berkumpul bersama guru-guru yang lain, berbagi gagasan, menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, itu namanya adalah kolaborasi. Jadi saya rasa untuk di kurikulum Merdeka ini nilai-nilai kolaborasi sangat ditekankan. Jadi Bapak Mama sekarang tidak bisa kita untuk bertindak sendiri-sendiri lagi. Kerjasama di antara guru, di antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, pokoknya seluruh warga sekolah kolaborasi di dalam sekolah itu diperlukan.
terutama komunikasi harus dijalin dengan baik. Dan yang berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu bisa bedakan ya antara hukuman dengan penghargaan. Kalau hukuman adalah memberikan sanksi ya. Hukuman berarti artinya negatif ya, biasanya dihubungkan dengan perlakuan kasar, kata-kata kasar ya, seperti itu. Nah, kalau penghargaan adalah pemberian reward seperti pujian, pemberian hadiah seperti itu. Nah, itu bedanya. Tetapi selama ini mana yang sering kita berikan kepada anak? Hukuman atau penghargaan? Mana yang sering diberikan? Atau sama-sama sering diberikan? Dua-duanya sama-sama sering diberikan. Jadi Bapak Ibu saya juga sama seperti itu ya, kita sama-sama belajar. Hukuman dan penghargaan masih sering kita lakukan. Nah, ternyata menurut Alfie dan Mon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Mon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, tidak selamanya hukuman itu efektif, tidak selamanya penghargaan itu efektif. Masing-masing punya nilai lebih, masing-masing punya kekurangan juga Bapak Ibu. Contohnya begini, kalau hukuman kita jelas tahu, hukuman itu lebih, kalau menurut saya ya, entah menurut Bapak Ibu, kalau hukuman itu lebih banyak nilai negatifnya ketimbang nilai positifnya. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Ya, contohnya kita membentak anak. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita membentak anak, terutama anak usia dini antara 0 sampai 8 tahun, ketika kita membentak anak ada beribu-ribu sel saraf, bukan sel saraf, apa neuron itu ya, seperti sel saraf di dalam otak anak yang terputus. Nah, hati-hati Bapak Mama ketika kita sering membentak anak itu, karena pada usia-usia anak usia dini itu pertumbuhan sel-sel otak, nah bukan sel saraf ya tadi, sel-sel otak anak itu sangat pesat bertumbuhnya. Nah, ketika sudah di atas 8 tahun dia perkembangannya menurun. Nah, jadi usia 0 sampai 8 tahun ini adalah usia-usia di mana sel anak itu bertumbuh dengan pesat, apalagi anak usia 0 sampai 5 tahun, bahkan dikatakan sebagai golden age, ya, usia emas. Nah, itu salah satu alasannya adalah karena sel otaknya sel otaknya anak itu sementara bertumbuh dengan pesat. Ketika mereka mendapatkan bentakan satu kali, ada penelitian yang menyatakan bahwa sel otaknya terputus, beribu-ribu sel otaknya terputus. Nah, kita tidak lihat secara langsung, tidak melihat saat itu juga. Nah, itu salah satu dampak negatif dari hukuman. Bahkan hukuman fisik lebih jahat lagi kalau menurut saya ya. Pukul apa, kita tidak tahu. Yang kita pukul mungkin kakinya, kita rasa pukulnya pelan, tetapi bagi anak itu keras. Bahkan mungkin membekas secara psikologis. Nah, itu hati-hati ya penggunaan hukuman. Sedangkan penggunaan penghargaan, selama ini saya merasa penggunaan penghargaan ini positif Bapak Mama. Saya kira positifnya apa? Karena itu kan tidak menghukum anak, justru si anak terlihatnya senang begitu ketika kita memberikan penghargaan kepada anak ketika dia bisa melakukan sesuatu. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata penghargaan juga punya dampak negatif. Salah satunya seperti tadi saya ceritakan, dampaknya tidak panjang, kemudian bisa menimbulkan dampak psikologis terhadap anak yang lain. Ada timbul rasa iri, terus mungkin kadang-kadang ada anak yang ketika dikasih hadiah sama ibu gurunya, ada yang jadi sombong. Betul tidak Bapak? Betul. Nah, itu salah satu dampak negatifnya. Jadi hukuman dan penghargaan ini tidak selamanya dia efektif untuk mengontrol perilaku, dan yang paling ideal adalah penghargaan terhadap penghargaan yang sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, menemukan sesuatu ketika belajar, contohnya anak bisa menulis huruf 1, dia senang sekali ketika bisa menulis huruf 1 dengan sendiri tanpa bantuan. Misalnya anak sudah bisa pegang nih pensil, terus dia tulis anak A1, biasanya dia masih dipegang, terus tidak dipegang lagi, dia bisa
tebalkan itu angka 1 dengan rapi, dengan lurus. Terus dia kasih tahu kepada kita, ibu gurunya, ibu lihat saya punya angka 1, bagus tuh ibu guru. Nah, itu salah satu penemuan yang anak-anak lakukan. Itu saatnya kita memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu tepat ketika waktunya juga tepat. Jadi ketika anak menemukan sesuatu dengan sendirinya tanpa bantuan, berilah dia penghargaan. Itu akan menjadi penguatan sendiri kepada si anak. Nah, hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu harus bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, dia lebih menekankan pada hal-hal yang kita lakukan, tetapi tidak ada hubungannya dengan asal persoalannya, begitu. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Tetapi kalau konsekuensi, dia ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Contoh, misalnya si anak dia datang terlambat, terus Bapak Ibu kasih hukuman sama si anak untuk kasih bersih ruangan, misalnya. Datang terlambat dengan kasih bersih ruangan, ada hubungannya tidak Bapak Ibu? Tidak ada, berarti itu dinamakan hukuman. Tetapi ketika si anak datang ke sekolah terlambat, terus kita berikan perlakuannya seperti ini, sebentar, karena kamu datangnya terlambat, nanti pulangnya lebih lambat ya, karena ada yang harus kamu kerjakan dulu, misalnya seperti itu. Mungkin kamu harus belajar lagi dengan ibu tambah 15 menit misalnya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Jadi bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat, sedangkan konsekuensi ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian ini yang tadi ya, kebutuhan dasar. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum, seperti tadi, memberikan hukuman langsung kepada anak dengan cara-cara, biasanya cirinya itu adalah dengan perlakuan yang kasar, entah nadanya yang keras atau pakai kekerasan memukul. Nah, itu sebagai penghukum. Tetapi sebagai pembuat merasa bersalah, itu lebih menggunakan kalimat yang lebih halus, tetapi membuat si anak itu merasa bersalah. Ya, kamu ini kenapa membuat kesalahan itu? Nah, seperti itu. Jadi kalau sebagai teman, kata kuncinya adalah kita mengajak si anak. Jadi kita memposisikan memposisikan diri kita sebagai teman muridnya kita. Biasanya kata kuncinya adalah kata-kata ajakan, kalimat-kalimat ajakan. Ayolah kita perbaiki kesalahan kamu. Ayolah sekarang kamu menulis, jangan bermain terus. Ayolah kita sekarang belajar di kelas ini. Jadi kita lebih mengajak kalau sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, posisi kontrolnya adalah guru membandingkan dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan ada yang di sekolah. Seperti itu misalnya, kamu datang terlambat ya. Kamu tahu tidak sebenarnya aturannya jam berapa kita masuk? Nah, gitu. Biasanya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi ada perbandingan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau sebagai manajer, nah posisi kontrol sebagai manajer adalah guru memposisikan diri sebagai mengajak anak untuk menemukan kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri dari kesalahan yang dia telah buat, seperti itu, dengan membandingkan dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku, seperti itu ya Bapak Mama. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang kita yang ditekankan, yang diharapkan atau yang idealnya kita miliki sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Mama. Jadi harapannya setelah mendapatkan materi ini dari saya, Bapak Mama bisa mulai merubah yang mungkin tadinya Bapak Mama sebagai memposisikan kontrolnya sebagai teman, seperti saya saja. Selama ini saya lebih memposisikan diri sebagai temannya anak-anak, seperti itu. Saya pikir sudah luar biasa waktu itu, ternyata masih belum ideal. Yang idealnya kita sebagai manajer. Jadi kita mengajak anak untuk menyadari kesalahannya, kemudian menemukan solusinya
dari anak itu sendiri. Begitu. Jadi solusinya jangan dari kita lagi, dari anaknya itu sendiri ya. Nah itu yang harus dikontrol. Kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu, bukan hanya yang ada di profil pelajar Pancasila saja, ada nilai-nilai kebajikan. Nanti saya akan bagikan filenya di sini. Mama, ada satu tadi termasuk profil pelajar Pancasila yang 6, ada IBO Primary Years Program, ada sikap murid yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti saya bagikan filenya ya Bapak Ibu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita angkat dan bisa dijadikan keyakinan kelas. Nah, caranya bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Jadi ada beberapa tahapan yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita menggali dulu mimpinya anak-anak. Jadi tanyakan sama anak-anak di sekolah maunya seperti apa, kelasnya maunya seperti apa yang anak-anak impikan, kelas yang seperti apa yang anak-anak impikan. Nah kalau anak TK kan jawabannya mungkin masih bingung gitu ya, membahasakannya masih terbatas kosakatanya. Nah jadi di sini Bapak Ibu saya sudah menerapkan di sekolahnya saya. Jadi teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan gambar ya. Jadi kita bisa memantik anak-anak punya kosakata supaya bisa mengungkapkan gagasannya menggunakan gambar. Nah jadi contohnya saya tadi membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Tanya dulu sama anaknya, anak-anak kalau di kelas belajar yang paling nyaman, posisi kelasnya seperti apa, misalnya kelasnya mau seperti apa. Oh ibu kalau di kelas itu harus nyaman. Nah, kalau tadi di PKL tadi saya terapkan, mereka masih bingung tuh waktu saya tanyakan. Nah, supaya jangan bingung, anak-anak istilahnya bisa dipantik, Bapak Ibu sediakan gambar. Ada gambar misalnya satu kelasnya ada gambar anak di dalam kelas yang lari-larian, berteriak, ribut. Yang satu posisi kelas yang gambarnya kelasnya tertib, tenang, duduk dengan teratur seperti itu. Bandingkan dua gambar itu. Coba anak-anak lihat. Anak-anak mau kelasnya anak-anak yang seperti apa? Yang seperti ini atau yang seperti ini? Pasti anak-anak akan jawab yang seperti ini Bu. Seperti apa ini? Yang tenang. Oke, baik. Anak-anak mau kelasnya yang tenang. Bagaimana supaya kelasnya tenang? Tanyakan kembali sama anak. Oh, saya mau kelasnya kalau saya mau kelasnya tenang berarti saya harus duduk yang tertib. Saya harus bergantian saat berbicara. Seperti itu, tidak lari-larian di dalam kelas. Nah, ubah kalimat-kalimat negatif yang memakai kata tidak. Tidak lari-larian. Berarti katakan di situ berjalan di dalam kelas. Ya, jangan katakan tidak, karena kalau kita menggunakan kata negatif, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya. Kalau kita menggunakan kata tidak, kata jangan, kata-kata yang kalimat-kalimat yang negatif, maka anak itu akan cenderung menangkap yang negatifnya. Nah, seperti itu. Jadi gunakanlah sebisa mungkin kata-kata yang positif. Nah, jika sudah mendapatkan digali keinginan impian anak menjadikan kelas seperti apa, Bapak Ibu bisa hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, contohnya tadi ketika saya pantik anak-anak dengan gambar seperti ini, oh ibu kita kalau mau belajar itu harus doa dulu, mau makan harus berdoa dulu. Supaya apa berdoa? Supaya disayang Tuhan. Nah, disayang Tuhan supaya apa? Supaya masuk surga. Supaya bisa masuk surga, apa yang anak-anak harus lakukan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan seterusnya, saya tadi di sekolah dapat 5 poin untuk keyakinan kelas yang disepakati dengan anak-anak. Jangan lupa untuk disertai dengan gambar supaya anak-anak bisa paham. Tempel di dinding. Jadi tadi kan ada tulisannya tuh, harus tersirat dan tersurat. Nah, tersiratnya anak-anak bisa lihat gambarnya. Tersuratnya kita tempel keyakinan kelasnya di dinding kelas
supaya anak-anak terus ingat ketika lihat gambar, oh iya, ibu guru bilang harus beriman dan bertakwa. Ayo kita berdoa dulu. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini saya rasa penting ya Bapak Ibu untuk dibuat. Mungkin besok Bapak Ibu bisa mulai terapkan di sekolahnya masing-masing. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, yang berikut adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi baru yang saya dapatkan di modul 3. Jadi hubungannya tadi dengan hukuman, dengan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu ada satu cara yang paling efektif, yaitu adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Jadi segitiga restitusi ini harapannya anak-anak menyadari kesalahannya tanpa merasa menjadi individu yang gagal. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi seperti yang kita tahu, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, begitu. Kalau tidak melakukan kesalahan, kadang-kadang kita tidak belajar, kita tidak tahu kalau itu salah, begitu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya untuk menggunakan kalimat-kalimat seperti kritikan. Kadang-kadang secara tidak sengaja punya dampak psikologis tertentu kepada anak ya. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan pada tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi tadi kaitannya dengan setiap orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi di sini kita mengajak anak menyadari kesalahannya tanpa membuat anak itu menjadi individu yang gagal. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Tadi kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu punya kesalahan dan kesalahan itu biasanya punya alasan. Nah, ini yang harus kita gali di tahapan validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, tahapan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkannya dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini pada tahapan ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kamu? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Barulah setelah selesai tahap yang terakhir, kita mengajak anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Nah, sudah selesai untuk materinya. Mungkin ada satu contoh segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu saksikan di sini.
jam istirahat, Gibran tidak sengaja menendang mainannya Safik yang sedang dimainkan Safik, sehingga mainan yang ia susun berhamburan dan rusak. Safik pun marah dan kemudian memukul Gibran, lalu keduanya menangis. Kita lihat apa yang dilakukan oleh ibu guru ya. Kita mengajak anak berbicara bersama-sama. Nah, di sini guru menanyakan apa yang terjadi. Sudah ibu guru tidak tertarik siapa yang salah, itu tahapan menstabilkan identitas ya. Nah, pasti Safik marah sekali ya. Nah, itu menanyakan apa namanya tahapan yang kedua itu. Dia sadar ya, jadi ketika kamu dipukul apa kamu merasa lega? Tidak. Kalau kamu dipukul sakit tidak sakit, nah, berarti itu membuat si anak menyadari kesalahannya. Jadi dia tentukan bahwa memukul itu salah. Ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tahapan terakhir ya, menanyakan keyakinan. Kita ajak anak-anak memperbaiki kesalahannya. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ibu gurunya memberikan solusi tidak? Tidak Bapak Ibu. Solusinya dari siapa? Yang mengusulkan minta maaf siapa? Anak itu sendiri. Siapa yang meminta agar temannya Gibran memperbaiki mainannya Safik? Anaknya itu sendiri. Jadi guru itu tidak berhak mengontrol anak. Yang mengontrol adalah diri anak itu sendiri. Nah, di situ kaitannya teori kontrol, kebutuhan dasar, posisi guru sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan restitusi. Jadi ini yang kita harus mulai terapkan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa ada yang mau didiskusikan, mau disampaikan, silahkan. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan materi kita berdiskusi sharing sama-sama tadi, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah sekarang tadi saya sudah meminta Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya memaparkan materi tentang budaya positif tadi? Yang kedua, saya menanyakan apa yang Bapak Ibu pelajari ketika saya memaparkan materi tadi. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah mendapatkan materi ini? Nah, sekian banyak Bapak Ibu sudah menjawab. Saya tidak akan membacanya satu-satu. Jadi saya mau meminta salah satu Bapak Ibu di sini untuk berbagi dengan kita, menyampaikan hasil refleksi kegiatan kita hari ini. Kira-kira ada yang bersedia? Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semuanya. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil perasaan saya selama kegiatan ini. Yang pertama-tama apa yang dirasakan, yang dilakukan merasa senang, itu yang pertama. Saya merasa senang sekali ya, walaupun saya belum begitu paham tentang kurikulum ini, tapi dengan kehadiran Bapak Ibu memberikan materi ini, saya secara pribadi saya senang, saya termotivasi. Itu yang saya rasakan. Lalu yang kedua, apa yang ingin dipelajari, Bapak? Apa yang ingin dipelajari? Ya, melalui materi ini, ketika saya kembali di TK-nya saya coba mempelajari kembali dari modul yang saya dapat. Yang walaupun jatuh bangun, tetap saya berusaha untuk coba untuk melakukannya, sambil menantikan kurikulum yang sudah ditetapkan itu. Lalu yang terakhir, apa yang akan dilakukan? Yang saya akan lakukan ya seperti salah satunya ketertiban, cara menyapa anak, ya cara menyelesaikan masalah antara anak dengan anak, dan juga dengan guru dan guru dengan masyarakat pada umumnya. Saya akan coba melakukan itu, ya walaupun saya sebagai manusia lemah, tetapi sesuai dengan kemampuan saya coba melakukan, mewujudkan itu. Karena pada akhirnya memperbaiki alat teman guru saya, juga masyarakat. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, dibilang dulu saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Sama Bapak siapa? Pak Herman dari PAUD TK. Baru di TK akan terbuka. Terima kasih. Tadi Bapak Herman merasa senang ketika saya menyampaikan materi ini. Banyak hal baru, termasuk saya juga Bapak Ibu, karena saya juga baru mendapatkan materi ini. Yang saya rasakan juga sama, sangat senang. Karena apa? Karena bermanfaat bagi kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian sebagai guru juga sangat bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita betul masih banyak kekurangan, tetapi melalui ini kita bisa perlahan-lahan memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi yang mau mengutarakan hasil refleksi kegiatan kita hari ini. Kalau tadi laki-laki, sekarang harus ini. Ibu-ibu katanya, tadi laki-laki sudah. Ibu-ibu lagi, silakan Bapak Ibu. Dari Ibu Anissa, silakan Ibu Anissa. Jangan terlalu laki-laki dengan TK Mitra Kedulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Nama saya Ibu Hairunisa dari PAUD Wali Kaki Aceh sendiri. Kebetulan dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka, dan bagi kami adalah masih awam sekali. Dan tadi ada 3 item yang dipertanyakan dengan Ibunda tentang saya sebagai guru. Saya bilang di sini, minta tolong dulu Pak, minta maaf, kita bilang saya tidak ingat dengan di sini Apa yang dirasakan? iya. Yang satu, apa yang dirasakan, tentu saya sangat merasa senang sekali, jujur, karena dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini, sehingga dari awam sekali saya belum tahu bagaimana caranya, tetapi dengan adanya ini kami bisa meraba dan perlahan-lahan untuk kedepannya kami akan usahakan sebisa mungkin. Satu, yang kedua, dengan apa yang dipelajari di sini, banyak yang kami pelajari tentang apa yang Ibunda sampaikan tadi. Yang pertama tentang kedisiplinan. Kami tahu itu aturan itu tetap kena sanksi. Ternyata di situ tuh bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi anak sendiri itu bisa menyelesaikan sendiri apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Nah, begitu. Yang ketiga, kebetulan di sini apa yang ditakutkan, apa yang dilakukan setelah dipelajari mungkin Bunda ya. Itu tadi ya, tidak ada juga jauh bedanya dari urutan yang pertama. Yang ketiga tadi itu kami akan usahakan sebaik mungkin untuk mempelajari, untuk menggali. Mungkin dengan adanya seperti ini kami sangat bersyukur
aku sangat senang sekali dengan adanya Bunda. Mungkin bisa kami bisa dirubah dengan perlahan-lahan untuk kedepannya. Dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak dengan adanya kesempatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik, benar sekali Ibu. Banyak hal yang kita bisa sama-sama diskusikan hari ini. Pengalaman-pengalaman kita di sekolah, baik maupun di rumah tangga ya, kaitannya dengan anak-anak kita di rumah. Nah, tetapi tadi Ibu masih singgung tentang implementasi kurikulum Merdeka. Betul sekali Ibu, sekarang kita sudah menuju ke sana. Nah, walaupun Bapak Ibu di sini ada yang belum menggunakan kurikulum Merdeka, materi tentang budaya positif ini tetap bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus sudah menggunakan kurikulum Merdeka baru menerapkan tentang budaya positif ini, tidak Bapak Ibu. Dari mulai sekarang harapannya saya ke depan kita semua bisa menerapkan terkait konsep-konsep budaya positif, mulai dari disiplin positif, kemudian memposisikan diri kita sebagai manajer dan menggunakan langkah-langkah restitusi ketika kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah. Tidak hanya dengan anak ya Bapak Ibu, baik itu dengan guru, dengan orang tua, terutama dengan murid, gunakan langkah-langkah restitusi. Jadi harapannya dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, anak menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu dan dia tidak istilahnya merasa menjadi individu yang gagal. Itu poin utamanya. Begitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun sampai tengah hari ya Bapak Ibu, bahkan sudah masuk jam makan siang, Bapak Ibu masih bertahan di sini, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, saya akhiri sesi pertemuan kita hari ini dengan kata alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama dengan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, di kelasnya kita ya. Anak-anak sudah kelas apa? Kelas B ya sekarang. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh ibu guru, yang membuat adalah kita semua. Supaya apa? Supaya nanti kita sepakati bersama. Keyakinannya kita sepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama. Nah, ibu guru mau tanya sekarang ya, kira-kira anak-anak mau di kelasnya itu seperti apa? Mau seperti apa? Belajarnya mau yang tertib, mau yang tenang, atau mau yang ribut? Mau yang tenang. Terus mau yang bagaimana lagi? Mau yang sopan. Ibu guru tulis ya. Tadi siapa namanya ibu guru lupa? Arvel bilang katanya mau kelas yang tenang. Ini kata Arvel. Nah, ibu guru tempel dulu di sini. Arvel mau kelas yang tenang. Tadi Cisen bilang mau kelas yang bagaimana? Yang sopan ya. Nah, di sini ada tanda apa ini? Tanda salib. Nah, berarti artinya mereka sedang berdoa. Kita berdoa tidak sebelum belajar? Berdoa ya. Supaya apa kita berdoa? Ya. Supaya Tuhan sayang. Berarti kita perlu berdoa tidak di sekolah? Perlu ya.
berarti kita tidak nyaman di sekolahnya ya. Jadi harus saling menyayangi ya. Ibu tulis lagi, kita menyayangi sesama teman, ibu guru dan juga semua orang yang ada di sekolah. Nah ini ibu guru sudah tuliskan sayang. Ya, kita lihat lagi nih di sini. Oh ya ini jangan dulu deh, jangan dulu. Nah lihat di sini. Ada dua gambar yang di atas dengan di bawah. Yang di atas gambar anak sekolah yang ada di dalam kelas. Ini juga sama gambar anak sekolah yang ada di dalam kelas. Apa bedanya gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah? Coba dia lihat gambarnya ya. Coba bedakan gambar yang di atas dengan di bawah bagaimana? Yang di atas bagaimana anak-anaknya? Berdiri. Ya berdiri, terus apa lagi? Bermain. Terus apa lagi? Ketawa, terus apa lagi? Nih ada yang apa nih? Belajar. Ini lihat ini mulutnya ya. Berarti sedang apa dia? Kalau buka mulutnya, Kemudian. sedang apa dia? Teriak dia di dalam kelas. Terus ada yang main-mainan buku di atas kepalanya lari-larian tuh. Nah, bedakan dengan kelas yang di bawah. Yang di bawah ketika jam pelajaran duduknya bagaimana? Sopan, duduknya tertib. Nah, di antara dua ini, mana yang anak-anak suka terjadi di dalam kelas? Mana yang paling anak-anak suka? Lebih suka yang ribut atau lebih suka yang tenang di dalam kelas? Jadi, mau yang tenang. Karena kalau suasananya tenang, apa yang anak-anak rasakan? Belajarnya juga nyaman ya. Oke, kalau begitu ibu tambah lagi ya. Anak-anak mau kelas yang tertib ya. Di sini ada berdoa yang pertama. Berdoa itu supaya apa tadi? Supaya apa tadi berdoa itu? Supaya Tuhan sayang ya. Supaya Tuhan sayang dan kita juga masuk apa? Kalau Tuhan sayang kita masuk surga atau neraka? Masuk surga ya. Nah jadi kita supaya kita masuk surga kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ibu guru tulis yang pertama, tapi sebelum tulis ibu guru mau gunting dulu gambarnya supaya anak-anak ingat. Ibu guru gunting seperti ini. Nah, ada yang mau bantu ibu guru tempel? Oke, kita sama-sama ya bantu. Coba, tunggu ibu guru supaya tetap tertib ya. Sekarang Bila di sini, Bila taruh di sini ya. Nah, ibu guru tulis di sini. Tadi yang gambar ini artinya kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini sudah jadi keyakinan jelasnya kelompok B TK Angelo ya. Nah, yang pertama tadi gambar apa? Orang berdoa. Berarti kita harus apa? Yakin bahwa kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan yang terakhir harus yakin, harus menjaga kebersihan. Ibu guru ingatkan pula untuk yang beriman dan bertakwa, bagaimana contoh sikapnya? Ibu guru harus misalnya datang pagi-pagi. Apa yang harus kita lakukan? Salam, mengucapkan salam dan membalas salam. Kemudian ketika berbaris kita mulai dengan berdoa bersama-sama ibu guru. Semuanya sepakat.
keyakinan kelasnya. Tadi sudah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelasnya kita. Keyakinan kelas kelompok B. Ibu guru tempel di sini. Supaya apa ditempel di sini? Supaya anak-anak ingat. Selain diingat, supaya anak-anak laksanakan. Ya. Yang pertama, anak-anak harus apa? Tidak pegang kepala sayang ya. Ya. Anak-anak harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, kita anak-anak dengan ibu guru sama-sama saling menghargai dan menyayangi. Ya, gambarnya buah hati diingat. Kalau gambarnya ini, ibu guru dengan anak-anak sepakat untuk tepat waktu atau disiplin, ya, bukan hanya dalam waktu tetapi juga dalam belanja. Kemudian kita sepakat untuk mandiri, pintar, dan yang terakhir kita sepakat yakin untuk menjaga kebersihan. Dia sepakat, dia sepakat. Sepakat. Kalau sepakat kita tepuk tangan dulu semuanya. Nah, Safik, Gibran, kenapa menangis? Bukannya sedang bermain ya? Dah, sudah berhenti dulu menangisnya. Bisa kan kita bicarakan dulu bersama-sama ya? Bisa. Gibran, kenapa menangis? Tapi memukul saya, Bu. Benar, Safik? Benar. Kenapa Safik memukul Gibran? Dia menendang tanganku, Bu. Tapi saya tidak sengaja. Tapi pukul saya. Kan kamu udah luar. Sudah. Ibu guru tidak mau cari tahu siapa yang salah di sini. Kita mau selesaikan masalahnya ya. Safik dengan Gibran bisa lihat ibu guru ya? Bisa. Safik tadi memukul Gibran. Iya. Pasti Safik marah sekali ya karena mainannya dirusakkan. Ibu guru juga sama. Kalau ibu guru jengkel, ibu guru pasti marah. Tapi kalau Safik memukul Gibran, apakah mainannya kembali seperti semula? Tidak. Bagaimana perasaannya Safik ketika setelah memukul Gibran? Apakah Safik merasa lega? Tidak. Tidak juga. Kalau Safik dipukul teman yang lain, bagaimana rasanya? Sakit. Begitu juga dengan Gibran. Pasti Gibran merasa sakit ketika Safik pukul. Benar kan Gibran? Benar. Benar. Nah, berarti memukul itu perbuatan yang baik atau salah? Salah. Nah, Safik dengan Gibran di sini masih ingat tidak kesepakatan kita dalam tata tertib kelas? Masih, alhamdulillah. Kalau masih, bagaimana caranya kita bersikap dengan teman? Harus saling menyayangi sesama teman. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat kesepakatan kelasnya ya. Nah, sekarang kita mau memperbaiki kesalahannya kita masing-masing. Apakah bersedia? Bersedia. Ya. Sekarang Safik, apa yang Safik minta supaya Gibran bisa memperbaiki kesalahannya? Gibran memperbaiki mainanku, Bu. Nah, jadi Safik mau Gibran memperbaiki mainannya. Bagaimana Gibran? Gibran bersedia tidak? Bersedia. Bersedia. Alhamdulillah. Nah, sekarang Safik, ibu guru mau tanya. Safik sudah salah ya memukul Gibran tadi. Kira-kira apa yang mau Safik lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Minta Maaf kepada Gibran. Safik bisa minta maafnya sekarang? Bisa. Silahkan. Gimana bilangnya? Gibran, maafkan aku ya karena tadi sudah memukulmu. Gibran bersedia memaafkan Safik?
bersedia. Dia Gibran juga minta maaf bisa? Bisa. Nanti ayo kita main lagi yuk bersama-sama. Boleh tidak Ibu Guru minta tolong Gibran minta maaf dulu sama Safik? Boleh. Gimana caranya kalau mau minta maaf sama Safik? Tapi aku maaf ya sudah menantang kamu punya mainan. Ayo kita main lagi yuk bersama. Alhamdulillah. Berarti sekarang Safik dengan Gibran sudah baikan ya? Sudah. Nah, tadi Gibran sudah ajak main sama-sama. Safik mau nggak main sama-sama Gibran lagi? Mau, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan lanjutkan bermainnya lagi ya. Bisa? Tidak menangis lagi ya? Tidak. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih ya.